Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami mahasiswa Politeknik Negeri Kupang, jurusan Teknik Elektro, program studi D3 Teknik Listrik, semester 3. Kami kelompok 5, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang persyaratan konstruksi SUTR. Sebelum kami masuk dalam materi kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Sandro Bran, saya sebagai ketua sekaligus moderator. Yang berikut ada Kelvin Da Costa sebagai pembawa materi pertama. Yang berikut ada Jeffrey Punuf sebagai pembawa materi kedua. Yang berikut ada Hendrik Kusmanu sebagai pembawa materi ketiga. Yang berikut ada Jen Segala sebagai pembawa materi keempat. Slide yang pertama, persyaratan konstruksi SUTR. 1. Konstruksi bagian atas. 2. Jarak antara tiang atau gawang. 3. Penyangga tiang pole support. 4. Ruang bebas hambatan, right of way, dan jarak aman safety distance. Tabel jarak aman safety distance. Objek, permukaan jalan raya, jarak amannya 6, permukaan jalan lingkungan, jarak amannya 5, halaman penduduk atau tanah kosong, jarak amannya 4 meter, balkon rumah, jarak amannya 1,5 meter tidak terjangkau tangan, menara atau tower atau papan reklame, jarak amannya 2,5 meter, atap rumah, jarak amannya 1 meter, atap rumah, jarak amannya 1 meter, saluran telkom non-optil, jarak amannya 2,5 meter, SUTR underwheel, jarak amannya 1,2 meter, permukaan sungai saat air pasang, jarak amannya 2 meter di atas tiang layar tertinggi perahu. 5. Beban mekanis tiang. Tabel kekuatan mekanis tiang awal atau ujung untuk saluran tunggal. Ukuran penghantar 1. 3 x 35 tambah N mm persegi, kekuatan tiang 350 DAN. 2. 3 x 50 tambah N mm persegi, kekuatan tiang 350 DAN. 3. 3 x 70 tambah N mm persegi, kekuatan tiang 500 DAN. 6. Konstruksi jalur ganda JTR dan underwheel TMTR. 7. Konstruksi JTR campuran dalam kurung konstruksi JTR dengan jaringan telematika dan PJU. 8. Konstruksi sambungan SUTR dan SKTR pada tiang. 9. Konstruksi sambungan SUTR dan sambungan tenaga listrik TR di tiang. 10. Konstruksi pembumian. 11. Konstruksi khusus. Konstruksi khusus ada 4 bagian. Yang pertama, konstruksi khusus pada dinding bangunan. Yang kedua, konstruksi melintas jalur kereta api. Yang ketiga, konstruksi sekitar SUTT. Yang keempat, konstruksi melintas sungai. Slide kelima, gambar konstruksi tiang SUTR. Slide keenam, peralatan dan keselamatan kerja serta peralatan pengujian. Peralatan kerja. 1. Tirpis power pole. 2. Swiveling pulling grip. 3. Tali temali. 4. Dongkrak haspel. 5. Besi poros haspel untuk poros putar haspel. 6. Stringing block. 7. Alat-alat bantu, tangga, pacul, tembilang, dan rollmeter. 8. Papan bidik andongan kabel. Slide yang ketujuh, peralatan keselamatan kerja. Alat pelindung diri seperti sarung tangan elektris dan mekanis, sabuk pengaman, helm, platform, tali temali, kacamata hitam, dan sepatu kerja. Yang berikut peralatan pengujian, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, alat uji tahanan isolasi. Pengukuran tahanan isolasi digunakan untuk memeriksa status isolasi rangkaian dan perlengkapan listrik sebagai dasar pengendalian keselamatan. Alat ukur yang digunakan untuk menguji tahanan isolasi suatu kabel adalah meger. Yang kedua, alat ukur tahanan pembumian. Alat ukur yang digunakan adalah air tester. Adalah alat untuk mengukur nilai resistansi dari grounding. Yang ketiga, alat ukur dimensi penghantar.
Alat ukur dimensi penghantar yaitu mikrometer. Yang keempat, fasa sequencemeter adalah alat untuk menguji atau mengecek kinerja fase sequence. Yang berikut slide ke-9. Penyelenggaraan konstruksi. 1. Handling atau transportasi. Transportasi kabel pilin atau twisted kabel. Yang kedua, transportasi dan penempatan. Slide 10. Prosedur penyelenggaraan konstruksi. 1. Persiapan peta rencana dan proses perizinan. Pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan membuat peta rencana jalur, saluran tegangan rendah dengan skala 1:1000. Yang kedua, survei. Sebelum pelaksanaan pekerjaan, penentuan jalur kabel harus diidentifikasi. Kemungkinan perubahan jalur berdasarkan rencana konstruksi dapat dilakukan. Yang ketiga, penentuan titik penanaman tiang atau pole staking. Titik lokasi penanaman tiang mengikuti ketentuan pada peta rencana jalur. Koreksi lapangan dapat dilakukan dengan pertimbangan. Yang keempat, pendirian tiang atau pole erection dan kelengkapannya. Sebelum pendirian tiang dilaksanakan, harus dilakukan pengamanan lingkungan. Pendirian dilakukan dengan mobil kran atau menggunakan konstruksi kaki 3 dengan minimal 3 petugas. Yang kelima, lubang untuk mendirikan tiang digali dengan lubang galian 2 kali diameter bagian bawah tiang ke dalam lubang 1/6 kali panjang tiang, kurang lebih 10 cm. Pengamanan lingkungan perlu diperhatikan khususnya pada saat pendirian tiang. Yang keenam, fondasi tiang. Pemasangan fondasi atau cor beton tiang pada dasarnya digunakan pada semua tiang, baik tiang tumpu, tiang awal, tiang air, atau tiang sudut. Jenis fondasi dan ukurannya disesuaikan dengan kondisi struktur di mana tiang tersebut didirikan. Yang ketujuh, pemasangan konstruksi dan tiang atau pole top construction. Pemasangan konstruksi fixed dead end atau FDE dan adjustable dead end ADE dan suspension atau SS tidak kurang 10 cm dari ujung atas tiang. Konstruksi 2 jalur saluran udara dapat dilakukan secara bersisian. Slide ke-11. Tabel klasifikasi tanah untuk berbagai macam fondasi tiang. Slide ke-11. Komponen atas tiang sesuai fungsi tiang. Posisi tiang awal FDE, tiang ujung ADE, tiang penumpu SS atau suspension, tiang sudut kecil A lebih kecil dari 30 derajat, konstruksi, tiang sudut besar A lebih besar daripada 30 derajat di FD, tiang seksi FD, tiang pergang di FD, dan pembumian di SS, suspension. Yang kedelapan, pemasangan topang tarik sementara. Sebelum dilakukan penarikan penghantar, tiang-tiang awal ataupun akhir, tiang sudut wajib dipasang topang tarik sementara untuk menjaga agar tiang tidak miring pada saat penarikan penghantar. Topang tarik dibongkar setelah selesai lama waktu penarikan JRT. Yang kesembilan, penarikan penghantar. Penarikan kabel pilin tidak boleh menyebabkan butle kabel terurai, khususnya pada saat pengaturan shake. Besarnya kekuatan mekanis penarikan dikontrol pada dinometer dan dihitung berdasarkan jarak gawang ekivalen dan besar andongan yang dipilih berdasarkan tabel 3.6 di atas. Berikutnya tabel 3.8 kekuatan penarikan penghantar kabel pilin. Bisa dilihat dalam tabel di samping. Misalkan jarak gawang 30 meter, maka kekuatan penarikan penghantar 3 kali 25 plus N mm kuadrat. Jika shake-nya 60 cm, maka hasilnya 100. Jika kekuatan penarikan penghantar 3 kali 35 plus N mm kuadrat, jika shake-nya 80 cm, maka hasilnya 130. Jika kekuatan penarikan penghantar 3 kali 50 plus N mm kuadrat, jika shake-nya 100 cm, maka hasilnya 110. Jika kekuatan penarikan penghantar 3 kali 70 plus N mm kuadrat, jika shake-nya 60 cm, maka hasilnya 240.
Berikutnya, yang ke-10, penyambungan dan sadapan penghantar. Sambungan antar penghantar dilakukan dengan compression joint seal. Yang ke-11, pemasangan pembumian. Penghantar netral pada jaringan tegangan rendah dibumikan sesuai dengan konsep TNC yang dianut oleh PLN. Yang ke-12, pemasangan kelengkapan konstruksi. Tahap terakhir konstruksi adalah pemasangan pole aksesoris, sambungan pada terminal dengan kabel tanah, plastik strap, proteksi tiang ujung, tipe H atau tipe O. Yang terakhir 13, penyelesaian akhir atau finish. Penyelesaian akhir dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan finish. Setelah mendengarkan persyaratan konstruksi SUTR, kami mengambil kesimpulan yang pertama, dalam suatu sistem jaringan distribusi tegangan rendah, pada umumnya mengikuti alur jalanan yang telah ada, sehingga tidak dapat dihindari sepenuhnya tentang adanya konstruksi untuk jalan lurus, tikungan dan ujung-ujung, atau percabangan jaringan. Yang kedua, penentuan jenis konstruksi yang dipilih untuk setiap tiang sangat dipengaruhi oleh besarnya sudut yang terbentuk dari jaringan, di mana dibutuhkan metode untuk memikul beban mekanik yang timbul serta mempertahankan posisi tiang selalu tegak lurus sehingga lendutan yang terjadi memenuhi standar. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.